kepercayaan untuk memimpin sebuah tim ya gitu, apalagi saya sebagai pendatang dan saya harus memanage banyak orang, belasan orang, yang mana mereka itu seperti kita ketahui bahwa di sini orang-orang yang kita manage kan berasal dari latar belakang yang berbeda Jadi latar belakang yang berbeda, beda budaya, beda bahasa, dalam pendidikan mereka dan sebagainya, dan itu tidak mudah gitu. Jadi tapi alhamdulillah ya selama ini saya bisa menjalankan dan dipercaya. Jadi menurut Bang Haji 4-5 tahun itu suatu proses yang cukup cepat buat Bang Haji ya. Candaannya kan juga kita udah hafal kan, dari video-video sebelumnya kan juga kadang diulangi juga kan. Iya, gue buka video dulu nih Bang Haji ya. Halo, apa kabar kalian semua? Ini gue lagi sama Bang Haji Kanavan. Kebetulan gue lagi di Ocean City. Gue nggak tahu, bingung gue mau bikin video apa ini di jalan sendirian di mobil. Gue mau kasih lihat kalian ini kota Ocean City ini di pinggir pantai kayak gimana. Bang Haji, temenin gue ngobrol aja. Boleh ya. Ini ada Bang Haji. Kalau kalian sering nonton videonya Haji Kanavan, coba kalian klik buka videonya. Itu yang di Texas ya. Yang di Texas itu ya seru banget juga sih. Itu salah satu motivator gue juga selain Andri Indonesia, M Hidayat sama Sep Janco sekarang ini. Wah, motivasi gue sekarang orang-orang besar, men. Sadis ya. Oke, sekarang kita jalan dulu lah. Nggak tahu kita mau ngeliat apa ini. Ini kota dosa juga sebenarnya di Maryland ya. Sin City juga buat Maryland. Ocean City. Iya, Ocean City, Sin City juga banyak barbar gitu, banyak inilah yang kayak gitu-gitu negatif lah Bang Haji. Nggak tahu kalau di Texas apa tuh tempatnya? Kalau di Texas, jujur sebenarnya nggak jalan. Kenapa? Iya, kalau di Texas nggak terlalu banyak tahu ya. Sementara kan saya sendiri lebih banyak di kota Houston ya. Kota Houston itu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sesuatu yang menonjol sih gitu. Jadi kecuali kayak misalnya kayak di Louisiana misalnya. Dulu saya pernah tinggal di Louisiana kan. Jadi dekatnya New Orleans. Jadi New Orleans itu pasti ada kayak kehidupan malamnya. Jadi terkenal kan kehidupan malam di New Orleans gitu. Jadi kayak kota itu selalu ramai kadang 24 jam gitu. Sementara kalau Houston itu lebih cenderung flat, jadi ini apa namanya lebih ke ya kayak kota pelajar juga, jadi nggak terlalu banyak sih sebenarnya gitu. Guys, kita ini sekarang lagi ngobrol sama Bang Haji, tapi orangnya nggak ada, lewat telepon sekalian, tapi layarnya ini ngadepin kalian ke jalan di pinggiran kota Ocean City ya. Bukan kota sebenarnya sih, ya kota sih cuman ya, tempat rekreasi kayak di pinggir pantai yang pinggir-pinggirnya tuh banyak hotel. Kalau di Texas ada nggak kayak gini nih Bang Haji? Di sini pinggiran pantai ya sana tadi sebutkan ya, pantai ya. Di sini sebenarnya kalau di Texas pantai, itu pantai Bang Haji, bukan pantai. Kalau pantai ntar kalau bahasa Padang parah. Pantai ya. Oke, kalau di sini yang terkenal itu sebenarnya Galveston ya. Galveston itu ada di Galveston namanya. Galveston itu ada di selatan Houston. Jadi kalau dari tempat tinggal saya sekitar 1 jam 15 menit ya gitu. Sampai tahu Kuta kan? Sampai tahu Bali Kuta kan? Betul Nah, Ocean City ini bentuknya kayak itu Bang. Hampir mirip seperti itu. Jadi jalan-jalannya itu one way semua gitu. Mungkin nggak tahu siapa yang niruin, atau Kuta yang niruin, atau Ocean City ini niruin ya gitu. Ini hotel-hotel barbar segala macam. Kayaknya Ocean City yang niru Bali deh. Ocean City yang niru Bali ya. Betul. Wah, saya lebih dukung gitu. Jadi sekali-sekali Amerika yang niru Indonesia gitu. Iya, sekali-sekali. Sekalian lah ngobrol sama Bang Haji nih. Bang Haji dulu nih mulai bikin YouTube nih dari udah lama ya, tahun berapa Bang Haji ya? Wah, ini saya 3 YouTube kan sebenarnya hanya hiburan saja. Jadi saya memulai menghiburan sih. Dan sampai sekarang saya menganggapnya sebagai hiburan gitu. Jadi sudah 3 tahunan yang lalu gitu. Jadi dan saya orangnya
nggak terlalu rajin gitu, nggak terlalu rajin. Jadi kalau ini bikin video kadang ya apa adanya, atau juga video-video saya juga nggak maksimal sih sebenarnya. Coba kalau ini apa namanya, kalau mungkin lebih serius gitu, jumlah videonya juga pasti akan lebih banyak. Tapi insya Allah deh, nanti insya Allah setelah ini, semoga summer ini bisa jadi motivasi lebih bagi saya untuk bikin video lebih banyak lagi dan lebih konsisten, dan yang lebih penting itu konsisten sebenarnya, dan itu yang ingin saya upayakan, untuk konsisten dan lebih banyak lagi berbagi video ya. Cerita lah gitu. Terakhir ini gue lihat videonya Bang Haji udah sama Nyonya, kayaknya Nyonya udah mulai nimbrung nih ya. Udah mulai support ya, full kayaknya ya. Ya sih sebenarnya kalau sama dia justru sebenarnya lebih hidup ya. Jadi karakter saya kan orangnya nggak terlalu pintar untuk merangkai cerita gitu loh. Terkecuali kalau misalnya ada partnernya, jadi misalnya ada istri, atau misalnya ada temen yang kita bisa membahas sesuatu, itu akan lebih banyak obrolannya gitu, lebih banyak obrolannya gitu. Dan kebetulan di video saya kemarin, 2 video ya, sebelum ini saya sempat ngajak jalan-jalan aja anak dan istri ke pantai sebenarnya. Dan ya lebih hidup. Sekali lagi videonya itu akan lebih hidup, lebih ada ada gregetnya gitu sebenarnya. Kalau sama ada temennya ya. Betul ya. Karakter orang kan memang gitu ya, ada yang bisa bercerita sendiri dengan mudahnya, dengan lancarnya, dengan ide-ide briliannya, sementara seorangnya ini kurang pintar untuk bercerita sendiri. Kecuali kalau misalnya ada partner ngobrol, nanti pasti akan bisa ngegali obrolan yang lebih banyak. Iya, bener sih. Sekarang insya Allah nanti ya, siapa tahu nanti kita bisa live bareng ya, Mas Andi ya, bisa live bareng di Instagram atau apa, jadi bisa sekalian mungkin viewer saya bisa tahu Mas Andi, sekalian juga viewernya Mas Andi bisa tahu saya, jadi lebih banyak nanti kita bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita-cerita yang menarik, bagaimana mungkin perbandingannya kehidupan di Texas dibandingkan dengan kehidupan di Maryland dan sebagainya gitu kan gitu. Tapi awalnya itu Mas Haji bikin video itu memang buat memori ya, sama aja kayak kita gini sama ya. Betul sih, jadi kita sih sebenarnya ya bikin ini. Jujur ceritanya kalau saya lebih ini karena banyak sekali keluarga saya masih di Indonesia ya, di Jawa ya. Nah, jadi karena saya belum tidak bisa sering pulang, jadi saya ini orang Jawa bilang tombol kangen keluarga saya di Indonesia ya bisa lihat kan, bisa lihat, tinggal klik aja ya. Betul. Jadi ya niat awalnya begitu, dan sampai sekarang pun niatnya juga masih sana. Jadi gimana keluarga saya, ada kakak, ada keponakan, ada saudara-saudara, ada teman-teman sekolah dulu dan sebagainya itu, jadi biar berbagi cerita lah dengan mereka gitu. Iya sih. Gila, ini kotanya ini pantai udah kayak kota mati. Ini gimana buat jadi rekreasi? Apa mungkin belum kali ini ya, belum bulannya ya? Mungkin belum bulannya. Malam hari kali ya Mas, jadi kalau mungkin ya. siang terutama weekend biasanya juga akan rame kan. Iya. Jadi kalau malam gini ya, apalagi ini malam kerja ya. Oh iya, ini malam Senin juga sih. Kebanyakan kan tahu sendiri budayanya di Amerika begitu, jadi weekend minggu malam kan banyak orang-orang Amerika yang istirahatnya lebih awal, tidurnya lebih awal, karena mereka tahu the next morningnya kan kebanyakan Senin paginya kan banyak yang bekerja ngantor ya gitu. Bang Haji boleh tahu nggak sih kalau ini teman-teman di sini, Bang Haji tuh kerjanya apa sih di Amerika nih? Kalau boleh tahu ya, di YouTube mungkin Bang Haji kurang belum terbuka, atau udah terbuka gue juga belum perhatiin ya. Cuman biar di YouTube gue ini pengen tahu Bang Haji ini kerjanya apa sebenarnya.
Kerja saya part-time YouTuber. Wah. Kalau gua kan mereka udah pada tahu nih. Kerjaan gua masak gitu kan. Chef Janco udah tahu nih, masak ya kan. Kalau saya ini apa namanya? Jadi kerja full time saya itu sebagai part-time YouTuber. Oke. Oke. Nah, full time-nya apa full time-nya? Saya sebenarnya owner, Mas. Owner apa nih? Iya. Owner YouTube. Owner YouTube channelnya sendiri atau gimana? Bukan, saya owner. Jadi saya punya anak buah yang namanya Elon Musk. Apalagi tuh? Elon Musk. Jadi saya pemilik SpaceX di Texas. Oke. Bergerak di bidang apa tuh, kalau boleh tahu? Ini apa namanya? Rencananya justru saya pengen ini apa namanya? Menawarkan untuk acara liburan ke luar angkasa gitu. Wah, sadis juga. Boleh juga. Iya, yang kemarin kalau ngikutin beritanya kan presiden kita Pak Jokowi kan datang ke Amerika ya. Mau menawarkan diri berarti, nyari ini, jadi volunteer. Betul. Jadi seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Pak Jokowi kan bertemu dengan Elon Musk. Nah, jadi saya ini pemiliknya SpaceX itu yang saya memiliki sebenarnya. Enggak, ini serius nih. Kayaknya dia nggak mau kerjaannya dikasih tahu ke teman-teman nih kayaknya. Ini gue serius nih Mas Aji nih. Gue tanya serius nih. Jadi kan orang teman-teman tuh pengen tahu sih, kok bisa meluangkan waktu jadi part-timer YouTuber gitu kan. Sedangkan di Amerika ini kerja keras gitu. Kadang-kadang kita nggak ada waktu buat tidur atau ngobrol sama keluarga, atau kayak gue sekarang ini malah misah gue sama keluarga kan, karena kerjaan masak ini. Cari duit yang lebih baik lagi, ya pengorbanannya pisah dari keluarga gitu kan. Nah, ya tapi nggak apa-apa sih kalau Bang Aci nggak mau kebuka sih sama kita gitu kan. Enggak sama sih sebenarnya. Cuman kebetulan saya orangnya tidak pintar memasak ya, gitu. Jadi kebetulan ya dipercaya untuk memanage saja sebenarnya. Jadi kayak memanage restoran aja sebenarnya. Oh, jadi kayak manage restoran tapi restoran yang gede gitu ya. Jadi ya istilahnya keren mereka itu bukan istilah saya sih. Mereka mengistilahkan sebagai manajer gitu loh. Tapi keren itu, tapi saya nggak pernah menyukai sebenarnya istilah seperti itu gitu. Jadi seorangnya ya saya lebih menyukai istilah ya kerja bareng sama mereka gitu. Jadi tiap orang kan punya kapasitas masing-masing. Jadi ya udah. Kalau boleh tahu, manajer itu kerjanya berat nggak sih? Kalau di Amerika tuh berat nggak? Kalau dibanding sama tukang masak lo ya, gitu. Mungkin ini apa namanya? Kalau berat sih sebenarnya nggak juga ya. Kan beda ini kan. Jadi kayak porsinya beda. Porsinya itu beda kalau misalnya kayak chef atau misalnya pada posisi tertentu kan mereka istilahnya fokusnya kan satu bidang gitu kan. Jadi misalnya chef ya udah fokusnya ngurusin bagaimana menyiapkan makanan untuk tamu sehingga tamu happy kan gitu kan. Jadi sementara kalau seorang manajer kan lebih luas ya. Jadi posisinya kan berada di antara chef sama orang depan ya. Jadi berada di posisi antara orang dapur, business owner dan karyawan, employee ya. Gitu. Jadi dan biasanya manajer itu kan dikasih goal. Jadi dikasih goal ini. Jadi misalnya bisnis ini misalnya di bidang restoran misalnya itu nanti akan dibawa kemana, ya udah targetnya apa? Oh, dikasih target gitu ya. Kasih target gitu lah gitu. Sebenarnya begitu. Dan ya itu cukup lama ya saya gelutin. Sekarang
dulu waktu di Indonesia pun background saya kan dari hotel and restaurant management juga kan, dan kebetulan lama di hotel juga kan gitu, lama di hotel dulu waktu di Indonesia. Tapi di Surabaya dan di Jakarta. Untuk jadi seorang manajer di restoran Amerika, apa Bang Aji harus memulai dari bawah dulu? Nggak harus ya? Atau harus? Kayak Bang Aji harus ngerasain cuci piring dulu, atau jadi kitchen helper dulu, atau jadi tukang masak dulu, nggak ya? Manajer yang bagus itu sebenarnya mau mulai itu dari bawah sih. Sebenarnya kayak kalau di apa namanya? Atau mungkin maaf Bang Haji, atau mungkin Bang Haji mulai dari server dulu gitu, enggak ya? Oh, saya pernah jadi busboy, saya pernah jadi tukang cuci piring, saya pernah. Iya. Saya pernah jadi pelayan, saya juga pernah. Nah, itu jalurnya ya Bang Haji ya. Kalau jadi manajer kan itu jalurnya cuci piring, terus kalau mau ke depan jadi busboy atau food runner gitu ya. Iya, saya pernah. Jadi apa namanya, ada sedikit cerita yang cukup menyedihkan sebenarnya. Jadi saya dulu kan waktu di Indonesia, saya pernah sebelum saya ke Amerika ya, saya pernah jadi seorang duty manager atau manager shift di salah satu hotel bintang 5 di Surabaya. Waktu itu Mandarin Oriental yang ada di Jalan Tunjungan. Jadi hotel Majapahit, manajemennya Mandarin Oriental. Oh, Tunjungan Plaza ya? Tunjungan Plaza Surabaya. Iya, Tunjungan Plaza. Jadi Jalan Tunjungan, sebelahnya Tunjungan Plaza itu ada hotel Majapahit yang manajemennya dipegang oleh Mandarin Oriental Hotel Group, dan itu bintang 5. Okay. Jadi saya sempat jadi duty manager atau salah satu manager shift di sana, dan itu cukup bangga ya sebagai orang kampung gitu. Jadi di kepercayaan. Nah, waktu pertama datang ke Amerika, dari secara mentalitas itu seorang manajer. Nah, waktu datang ke Amerika, pertama pekerjaan yang saya dapatkan apa? Saya busboy. Tukang bersih-bersih meja dan sebagainya. Dan itu sempat down juga ya. Waduh, gimana ya? Padahal waktu di Indonesia dulu perasaan seperti di atas gitu ya, di atas. Karir, karena saya punya anak buah banyak gitu loh. Jadi posisi saya kok di bawah gitu, kok di bawah itu tahu. Betul. Jadi tiap pagi saya ngikut kayak morning briefing dan sebagainya, ketemu dengan general manager, dengan manajer bule-bule, dengan manajer yang senior yang mereka itu, dan saya merasa bangga. Nah, datang ke Amerika, aduh, dulu waktu di Indonesia saya pakai jas, pakai dasi dan sebagainya, keren ya gitu. Tapi waktu datang pertama ke Amerika, saya jadi busboy. Jadi bersih-bersih meja, jadi kayak ngambilin gelas kotoran dan sebagainya. Itu sempat down juga, tapi pada akhirnya saya selalu percaya yang namanya proses gitu. Jadi hidup memang paling bagus itu adalah proses. Melalui proses dan sebagus-bagusnya seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang memang berawal dari bawah. Proses, gitu. Jadi bagaimana bagaimana bisa merasakan sakitnya, pedihnya orang bawah dulu ya. Jadi susahnya jadi bawahan itu seperti apa, susahnya jadi pekerja kasar itu seperti apa. Jadi pada saatnya kita nanti memimpin sebuah tim lagi, kita bisa tahu posisi mereka gitu. Jadi bisa lebih pakai hati jadinya gitu ya Mas ya, misalnya gitu. Nah, kan, jadi nggak sekedar kayak main perintah aja gitu. Iya. Itu proses itu Mas Haji sendiri ngalamin sampai berapa lama dari bawah itu ke manajer kira-kira kalau boleh tahu? Saya perlu waktu mungkin sekitar ada 4-5 tahun, Mas. 4-5 tahun ya? 4-5 tahun. 4-5 tahun ya. Jadi dari itu saya menurut saya sih kategori cepat juga gitu lah, karena karena tidak semua teman-teman mungkin bisa seberuntung saya ya, istilahnya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah tim ya gitu. Apalagi saya sebagai pendatang dan saya harus memanage banyak orang, belasan orang, yang mana mereka itu seperti kita ketahui bahwa di sini orang-orang yang kita manage kan berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi latar belakang yang berbeda, beda budaya,
bahasa, dalam pendidikan mereka dan sebagainya, itu tidak mudah gitu. Jadi tapi alhamdulillah ya selama ini saya bisa menjalankan tugas dan sudah dipercaya. Jadi menurut Bang Haji 4-5 tahun itu suatu proses yang cukup cepat buat Bang Haji ya? Iya betul itu. Oke. Ini perbandingannya gini Bang Haji sama anak-anak sekarang yang baru masuk. Maaf ya gue potong. Sama anak-anak sekarang baru masuk, proses 4-5 tahun itu terlalu lama buat mereka. Yang gue pelajarin anak-anak sekarang yang baru masuk nih, ya kan, baru jadi kerja, maaf ya, di bawah misalnya kayak tadi Bang Haji jadi busboy, ini ada yang dari cuci piring misalnya. Wah kalau gue harus setahun 2 tahun kelamaan, apalagi kayak Bang Haji 4-5 tahun untuk jadi seorang manajer gitu. Lu harus lebih melewati waktu itu dengan proses yang begitu cepat menurut Bang Haji, tapi buat mereka ini proses yang lama gitu. Nah, itulah bedanya yang tadi gue bilang, anak-anak mentalnya, mohon maaf ya teman-teman yang sekarang baru masuk, yang baru masuk Amerika, mohon maaf. Kalau mentalnya anak-anak sekarang ini kurang kuat gitu buat kayak Bang Haji, seorang Bang Haji ya, apalagi sekarang Bang Haji udah pegang manajer yang membawahi orang-orang yang berbeda karakter dari berbagai bangsa, nggak cuma orang Indonesia aja gitu ya. Nah itu proses 4-5 tahun buat Bang Haji itu cukup sebentar ya, maksudnya itu udah rezeki alhamdulillah ya, banget. Saya merasa beruntung ya, artinya dalam proses seperti itu gitu. Jadi ya itulah yang membedakan sebenarnya. Selama kita mengalami proses itu semakin banyak ilmunya sebenarnya gitu. Jadi ada yang ya mungkin ada teman-teman yang mungkin mereka suka dengan cara instan ya. Jadi kayak Indomie itu, gitu, kayak Indomie. Cara instan gitu. Siram air panas langsung mateng. Ada cara instan gitu, tapi saya lebih mempercayai yang namanya proses gitu. Kalau kayak kita ini, kayak Bang Haji, kayak saya, kayak yang lain-lainnya udah top profesionalnya maksudnya ya. Kita kan lebih menghargai proses, apa itu proses gitu ya. Sekarang ini saya mengalami sendiri di depan mata saya, teman-teman saya sendiri yang baru datang kayak gitu ya. Nggak cuma busboy atau tukang cuci piring ya, mereka langsung gue pengen jadi tukang masak kayak lu. Tukang masak pun itu punya proses gitu loh kan. Saya ini punya proses. Lu dapat saya tip terus tiap hari dapat 20-40 gini, enak banget jadi tukang masak ya, gue besok harus belajar. Nggak begitu prosesnya. Jadi mereka ini mikirnya gue besok harus bisa dapat 5.000 nih gitu. Apalagi baru datang Indonesia nih, laporan, Bang kok nggak dapat 5.000 nih, 4.000 nih lah. Kan gue bilang harus melalui proses. Mereka tuh nggak nonton YouTube secara full ya, apa yang kita ceritain ya Bang Haji ya. Jadi sepotong-sepotong nontonnya. Jadi mereka beranggapan gaji di Amerika tuh langsung 50 juta sebulan gitu kan. Tidak melalui proses yang kita pernah alamin gitu loh. Nah ini sebenarnya ya harus kita kasih tahu sama teman-teman ya. Jadi jangan, kalau bisa matengin proses itu dengan tidak cara yang instan gitu. Itu nggak akan lebih baik hasilnya daripada harus melalui proses yang pernah kita alamin Bang Haji ya. Kira-kira begitu ya Bang Haji ya. Betul. Saya setuju itu, dan saya tetap mempercayai bahwa orang yang punya pengalaman itu punya kualitas gitu lah. Jadi sebenarnya proses itu yang membuat kita tuh semakin berkualitas sebenarnya, dalam artian bahwa kedepannya dalam kondisi apapun kita pernah mengalami proses yang jatuh bangun ya. Iya. Betul jatuh bangunnya gimana susahnya. Berarti kayak gua sekarang ini dong ya, kayak YouTube gua sekarang ini ya, harus melalui proses yang agak lama kayaknya. Jadi nanti begitu bagus ya, kayak Bang Haji juga ya, maksudnya begitu bagus kita udah kuat gitu ya. Wah dulu kita pernah ngalamin gitu ya. Jadi nggak instan jebret langsung dapat subscriber 1 juta gitu, nggak bisa juga gitu. Kita kan bukan pesulap ya. Kita nikmatin aja prosesnya sambil mematangkan, dan disitulah sebenarnya kualitas kita terbangun gitu sebenarnya. Kalau kita percaya seperti itu. Iya. Tapi gue bangun YouTube ini jadi menikmati gitu loh Bang Haji. Jadi tadinya nggak suka bikin YouTube atau bikin video, sekarang jadi pelan-pelan jadi hobi, kayak langsung beli kamera kayak gitu kan, jadi hobi. Tapi hobi yang akan bermanfaat ke depannya gitu, daripada kita hobi nggak menghasilkan gitu ya, beli barang segala macam buat koleksi tapi nggak menghasilkan nantinya. Kayak beli alat musik atau apa gitu ya.
Ya kalau Betul, beli alat betul. musik, kalau lu bikin band atau rekaman itu mungkin menghasilkan, tapi kalau untuk sekedar hobi main genjreng-genjreng di rumah ya buat apa juga gitu. Istilahnya kayak gitulah ya Bang Haji ya. Kalau saya sebenarnya begini, apa namanya, hidup yang paling bagus itu adalah saat kita bisa berbagi ya, berbagi dalam bentuk apapun gitu, berbagi kemanfaatan sebenarnya. Jadi kemanfaatan itu dalam apa? Jadi hidup yang keren itu adalah kalau kita bisa berbagi sesuatu. Asik. Kalau kita tidak bisa berbagi secara materi, tapi kita bisa berbagi dalam bentuk hal yang lain, mungkin pengalaman kita, mungkin visi misi kita, mungkin jadi kayak nasihat-nasihat kita, dan apa yang kita tampilkan di video itu sebenarnya salah satu upaya kita untuk berbagi sesuatu. Jadi ya tujuannya adalah semoga apa yang mereka tonton di video kita itu akan banyak kemanfaatan. Iya. Gitu, jadi. Iya, itu aja sih utamanya sebenarnya. Jadi karena dari banyak video yang kita unggah kan kita berupaya untuk sharing pengalaman, sharing ilmu juga gitu loh. Iya, Jadi benar. dan ilmu yang bagus adalah ilmu yang bermanfaat. Masya Gitu. Allah, Jadi benar-benar. walaupun kita tidak mampu berbagi secara materi, tapi kalau kita bisa berbagi ilmu lewat media YouTube yang kita unggah dan ya insya Allah kan itu bagus kan. Gitu. Itu sampai kapanpun kan akan selalu diingat kan gitu kan, selalu ada manfaatnya. Dari teman-teman di subscriber juga bilang gitu, nggak apa-apa Bang Andi, YouTube-nya nggak belum maju gitu, tapi YouTube Bang Andi ini ada manfaatnya, motivasi kita semua ini kayak gitu-gitu. Gue nggak tahu ya kalau buat yang nonton di Amerika, gue nggak tahu ya, karena mereka juga sama-sama berjuang juga kayak kita, sama lah ya, sama-sama merasakan di Amerika gitu. Tapi buat teman-teman yang di Indonesia yang belum pernah kesini, mungkin mereka juga kurang informasi dari ya YouTuber-YouTuber lain. Makanya gue berusaha ngasih pelan-pelan kayak gitu kan. Mereka mungkin agak nggak berani untuk memperjelas. Gue juga sebenarnya nggak berani jelas-jelas banget. Cuman gue termasuk, dibilang mereka, gue termasuk orang yang berani menjelaskan gitu loh. Udah gitu, ya udahlah, gue bilang gitu. Iya, jadi sebenarnya kan sekali lagi kan kita punya kapasitas ilmu masing-masing ya. Jadi mungkin bidangnya masing-masing. Kalau misalnya Mas Andi punya wawasan di bidang ya, misalnya dari profesi yang digelutin sekarang sebagai seorang chef, bisa berbagi di sana, atau mungkin dari ilmu yang lain, misalnya ilmu tentang ya proses kehidupan di Amerika seperti apa, atau proses bagaimana mendapatkan legalitas di Amerika dan sebagainya, mungkin punya ilmu di sana. Tapi bukan ilmu kelawyeran lo ya. Gue nggak punya ilmu kelawyeran atau bidang hukum lo ya. Maksudnya gue punya ilmu yang berdasarkan pengalaman teman-teman di sekitar gua, termasuk Bang Haji kan ya. Ya kita nggak bisa memungkiri gitu ya, kayak anak-anak nanya visa turis pakai kerja boleh nggak sih? Itu sebenarnya nggak usah ditanyain. Sebenarnya di Indonesia pun nggak boleh visa turis pakai kerja gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi gitu, mereka melakukan, dan Amerika atau negara lain juga butuh orang-orang seperti itu juga sebenarnya. Cuma mereka selektif, kenapa? Karena mereka nggak mau juga semua orang pindah kemari gitu aja kan. Mungkin begitu ya, gue nggak tahu ya, itu gue juga bukan orang hukum gitu ya. Cuman yang gue alamin atau sekitar teman-teman juga begitu ngalamin, nggak cuma dari orang Indonesia kan, orang luar negeri yang lain-lain, dari Filipina, dari Malaysia, dari mana, dari Taiwan kan banyak juga yang begitu ya. Secara ini mereka tapi dengan jalurnya masing-masing untuk mencari legalitasnya ya, dengan cara mereka masing-masing setelah mereka berada di sini gitu. Termasuk gua, termasuk orang tua gua kan gitu juga dulu sama gitu Bang Haji. Kita gelap juga, orang tua gua juga dulu gelap. Cuma begitu masuk sini, carilah jalan untuk proses itu dengan sendirinya gitu aja sebenarnya. Ya kan? Iya, betul. Udah mau istirahat Bang Haji ya? Saya masih santai sebenarnya, tapi habis ini apa namanya? Udah makan? Ini tadi mampir ke McDonald, jadi mampir ke McDonald, saya beli 2 cheeseburger sama fries. Itu sebenarnya bukan contoh yang bagus sebenarnya, sebaiknya kan. Nggak boleh. Tapi nggak sering-sering nggak apa-apa. Kali gue juga sekali-sekali pengen itu. Betul. Jangan dijadi makanan pokok gitu aja.
Ya kalau no choice gitu ya, misalnya malas masak, gue juga beli burger juga, biarpun gue tukang masak Bang Haji. Wah kalau lapar, masa gue harus masak dulu kadang-kadang. Ah malas ya beli aja, gitu loh. Tapi nggak setiap hari juga beli burger. Kalau masih ada yang dimakan di warung masih buka ya beli di warung, atau beli yang kangkung-kangkung. Cina kan banyak orang restoran-restoran Cina yang masakannya kayak Indonesia mirip-mirip. Jadi kita nggak pusing-pusing gitu. Wah, kapan nih ya kita bisa ini ya, bisa Apa? ketemu silaturahmi ya. Wah, semoga ini apa namanya selalu ada cara Kapan? dan waktu yang pas gitu ya, kita bisa ketemuan di mana gitu. Mungkin Iya. saya yang main ke Maryland atau Mas Andi bersama keluarga main ke Texas ya. Nanti yang Semoga lah. mudah-mudahan yang sempat aja dulu. Cuman untuk dalam dekat ini nggak bisa, mungkin nggak bisa kali kita. Karena Nggak apa-apa. Ya mungkin kita bisa ini ya, bisa ngobrol bareng lewat media nanti. lewat media aja Kita bisa. bisa cari waktu, kita bisa live di Instagram atau mungkin kita bisa apa namanya collab ngobrolan video callan ya nanti. Boleh. Nanti. Saya bisa juga ngadain kayak gitu Bang. Kayak kemarin kan ada video yang dari collab dari subscriber itu kan. Saya bikin video karena di Indonesia ada yang bikinin itu ya. Kayak udah ada siap ngerekamin apa yang kita obrolin, videoin itu loh. Ada gitu. Nantilah suatu saat nanti pasti. Gue pengen bikin YouTuber malah gue kumpulin 4 orang gitu, terus kita video call bareng-bareng ngobrol. Enak tuh ngobrolin apa aja lah, ngabur-ngabur gitu. Bisa video call ya, bisa video call. Bisa, gua bareng-bareng ya? bisa 4 orang atau 5 orang bisa. Ayo. Nanti lah kita ngumpulin si Emi Dayat, Bang Martin, sama Andri atau sama Janco gitu. Ini gua rekam bareng. Ngobrol ketemu. Bang Janco ya. Janco nih. Lagi naik daun dia. Itu pulang ntar tanggal 8. Emi Dayat tanggal 9, gua tanggal 16. Mungkin ketemu kali nanti di Indo kali. Oh, siap. Keren. Mungkin. Itu yang Mas siapa namanya? Ricky Bobby itu sebenarnya mungkin tetangga tuh sebenarnya, tetangga di kampung sana kan rumahnya nggak begitu jauh sebenarnya. Nah, ini belum sempat ngobrol sama dia. Ya ini Chef Janco kalau denger ya, ini Ajikan Afan katanya ngaku-ngaku tetangga lu nih, bener nggak dari Tulungagung? Tapi lu Saya dari Durenan Trenggalek dekat Bandung. Dekat Bandung ya? Dekat kecamatan Bandung, nggak tahu itu Chef Janco itu Tulungagung yang mana? Kayaknya rupanya mungkin sekitar daerah Bandung sana juga sebenarnya. Mungkin tetangga kecamatan sebenarnya, tapi beda kabupaten. Tapi ini beda karakter ya Tulungagung ini. Yang satunya agak formal, yang satunya belangsak. Tulungagung belangsak. Jadi apa namanya yang saya sampaikan di awal bahwa karakternya orangnya berbeda-beda ya. Iya. Belum tentu satu daerah, ya belum tentu satu daerah bareng atau sama karakternya ya, belum tentu juga gitu ya. Itu tergantung personal orang sebenarnya, bawaan diri masing-masing sebenarnya ya. Betul. Kalau gua nggak salam aja buat Chef Janco ya. Chef Janco kalau nonton dapat salam. Ya. Lu kalau penasaran sama orangnya, ini kan nggak ada gambarnya, lu cek aja YouTube-nya Ajikan Afan. Nah itu lu bisa lihat Bang Ajikan Afan siapa tetangga lu dari Tulungagung, daerah Bandung katanya. Ya, dalam Bandung, tetangga kecamatan kayaknya. Bang Haji, makasih udah ngeluangin waktu ngobrol di apa namanya nih. Nggak ada kameranya, nggak ada apa, kita ngobrol di mobil ini ya sambil ngeliat kota Ocean City. Makasih ya udah Mas Andi ya, terima kasih mau berbagi, sudah diajak ngobrol ya. Nanti insya Allah di lain waktu kita semoga ada kesempatan yang lebih bagus untuk lebih ngobrol panjang lebar ya, lebih banyak sekali pengalaman dan mungkin ya kita sharing ilmu. Jadi mungkin apa yang bisa saya ceritakan nanti bisa di sharing bareng nanti. Insya Allah. Ya mungkin di tempat gue udah terlalu malam. Kalau Bang Haji masih bisa sama istri, masih bisa ngobrol-ngobrol, mungkin nanti mengganggu waktunya Bang Haji. Makasih banget, salam buat istri dan anak-anak ya. Sehat-sehat Bang Haji di Texas. Di mana? Di Houston? Di Houston, Texas. Ketemu lagi nanti di telepon berikutnya. Ketemu lagi di berikutnya. Ya. Assalamualaikum, sehat-sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam Bang Haji ya. Thank you. Amin.
Nah itu dia guys, obrolan kita lewat dunia maya, lewat dunia telepon gitu. Jadi kita akhirnya berhasil bongkar-bongkar gimana Bang Haji sedikit banyak. Kita udah tahu pengalaman beliau dari awal sampai bikin YouTube sampai kerjaannya. Tadinya tadi nggak kebuka, akhirnya kebuka juga Bang Haji ya. Jadi Bang Haji ini adalah seorang manajer di sebuah restoran di Houston guys ya. Jadi cek juga kalian YouTube-nya Aji Kanavan di channelnya. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di video gue berikutnya. Ciao dulu gua. Udah malam coy.